Oke, salam semuanya. Di video ini kembali kita akan bermain catur sambil menceritakan kisah Harvey York episode 2416 sampai 2420. Bab 2416. Plak, dua tamparan keras terdengar. Biksu iblis kedua dan ketiga gemetar saat mereka dihempaskan terbang. Wajah mereka benar-benar bengkak dengan darah menetes dari mulut mereka ketika mereka mendarat kembali ke tanah. Harvey York mundur beberapa langkah dan dengan ringan menginjak tanah saat dia mendarat, menangkis kekuatan ekstra yang mendorongnya ke belakang. Segera setelah itu, Harvey kemudian menerkam ke depan dan mengayunkan kakinya ke arah pimpinan para biksu iblis. Pemimpin biksu iblis dihempaskan terbang oleh tendangan hampir seketika. Fabian Hamilton menyipitkan mata setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey di wajahnya. "Apakah kau baik-baik saja, Tuan York?" "Aku baik-baik saja, lagi pula para biksu iblis dari Thailand cukup lemah." Harvey sebelumnya berhadapan dengan ratusan orang di medan perang dan dengan mudah mengalahkan ratusan raja senjata. Hanya 3 dari raja senjata terbesar yang tidak ada apa-apanya di matanya. Harvey menampar mereka yang disebut biksu iblis sampai mati jika dia tidak menyembunyikan kekuatan aslinya di hadapan Fabian. Pemimpin para biksu iblis berdiri sambil menutup wajahnya. "Kakak kedua, kakak ketiga, apa kalian berdua baik-baik saja?" Dua lainnya tersandung dari tanah dengan wajah tertutup, lalu menyeka darah dari wajah mereka yang menunjukkan penampilan menyedihkan. Mereka terluka, tetapi mereka masih bisa melawan. 3 biksu iblis menunjukkan tatapan mengejek, sementara wajah mereka dipenuhi dengan bekas telapak tangan. Harvey jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bakat seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak negara H akan semakin berkembang. Thailand pasti tidak ingin orang lain yang setara dengan kepala instruktur dilahirkan di negara H sekali lagi. Jika hanya ini yang kalian miliki, maka kalian benar-benar mengecewakanku. Harvey menjilangkan tangannya dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. "Serang aku bersamaan, berhenti membuang waktuku, tangkap dia." Pemimpin dari biksu iblis memberi perintah sambil menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Mereka bertiga bergegas ke arah yang berbeda untuk mengambil tongkat mereka. Arai emas. Kemudian 3 biksu iblis melompat ke udara sebelum menerkam tepat ke arah Harvey. Ketiga tongkat itu membentuk gerakan pembunuh yang bahkan bisa membunuh dewa perang. Fabian dengan panik mengubah ekspresi setelah melihat si pembunuh bergerak. "Hati-hati Harvey, ini adalah kartu trap terkuat mereka. Dewa perang India dikalahkan dengan cara ini." "Aku mengerti." Harvey tetap tenang dan maju selangkah untuk menghadapi para biksu iblis. Wajah mereka benar-benar bengkak, tetapi mereka tidak terhalang olehnya. Mereka semua menerkam Harvey secara bersamaan tanpa saling memandang. 3 tongkat telah sepenuhnya memblokir jalan melarikan diri Harvey. Terang. Harvey dengan lembut menjentikan jarinya ke tongkat itu. Tongkat-tongkat itu langsung bergetar. Gerakan mematikan 3 biksu iblis segera ditangkis karena mereka bahkan tidak bisa mengangkat tongkat mereka. Harvey mengayunkan kakinya dan mengirim biksu iblis terbang menuju pohon besar. Mereka tidak dapat memanjat kembali setelah pukulan dahsyat itu. Dengan tamparan tangan Harvey, 2 tongkat langsung terbang di udara sebelum menusuk dada biksu iblis kedua dan ketiga. 2 biksu iblis yang melakukan perjalanan ke perairan Tenggara selama bertahun-tahun menunjukkan ketidakpercayaan total sebelum jatuh ke tanah dan lumpuh. Bab 2417. Langsung membunuh. Di depan Harvey York, 3 biksu iblis langsung roboh seolah-olah mereka adalah kertas basah. Biksu iblis kedua dan ketiga kehilangan nyawa mereka seketika, sementara pimpinannya terus menggigil di tanah. Mereka berpikir bahwa dia akan segera mengikuti nasib saudara-saudaranya. Harvey acuh tak acuh sementara kemejanya tetap bersih, seolah-olah pertarungan ini tidak melibatkannya sejak awal. "Sialan kau Harvey, aku akan membunuhmu." Setelah melihat 2 bersaudara itu mati di tangan Harvey, pemimpin para biksu iblis menggunakan napas terakhirnya untuk mengeluarkan senjata apinya, siap menarik pelatuknya ke Harvey kapan saja. "Dor!" Bahkan sebelum biksu iblis melakukan sesuatu, Fabian Hamilton tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjukkan senjata api yang sangat indah di tangannya yang menyerupai sebuah karya seni. Dengan tarikan pelatuknya, belasan peluru menembus setiap titik vital di tubuh biksu iblis. Fabian kemudian mengeluarkan Shal Sutra dan terus membersihkan senjata apinya. Pupil Harvey menyusut saat dia melihat tubuh biksu iblis. Peluru mendarat di setiap titik vital di tubuh biksu iblis. Orang itu sudah mati mungkin. Aman untuk mengatakan bahwa keterampilan menembak seperti ini tidak akan bisa tercapai tanpa setidaknya belasan tahun pelatihan. "Tembakan yang bagus, Tuan Hamilton."
Harvey menghela napas lega sambil sedikit lebih berhati-hati terhadap rubah tua itu. Dia mengerti bahwa para biksu iblis tidak akan bisa melakukan apapun pada Raja Judi. Bahkan ketika Harvey menonton dari pinggir lapangan, ada desas-desus bahwa Fabian memiliki waktu kurang dari 3 bulan untuk hidup. Memikirkan kembali, Harvey hanya tertawa kecil pada pemikiran itu. Tuan Hamilton. Begitu Harvey berbalik, pengawal dengan senjata api berisi penuh berlari dengan cepat. Secara alami mereka semua mendapat kabar bahwa Fabian sedang diserang. Harvey tampak acuh setelah melihat ratusan pengawal mengelilingi tempat itu. Dia benar-benar percaya bahwa keluarga Hamilton adalah Raja Las Vegas pada saat itu. Fabian tetap tenang saat dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mundur sebelum berjalan menuju ke arah Harvey. Kau cukup ahli dalam bertarung, Tuan York. Terima kasih telah membelaku. Fabian tetap tenang setelah melihat kemeja Harvey yang tidak ternoda, tetapi dia juga memasukkannya sebagai salah satu orang yang tidak boleh terprovokasi sejak saat itu. Diam-diam dia sangat gembira bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengubah saingan seperti Harvey menjadi teman hari ini. Ini bukan masalah besar, jangan khawatir tentang itu. Harvey mengambil soda dari salah satu pengawal, lalu menyesapnya sebelum dengan tenang berkata, menilai dari para biksu ini, kurasa aku tahu apa yang terjadi pada ruang dewanmu. Selain itu, ini juga mungkin sesuatu yang besar. Kau harus ekstra hati-hati setiap kali kau pergi keluar. Aku sarankan kau memercikan darah ayam di sekitar rumahmu. Dengan begitu, kau seharusnya bisa menghentikan bawahanmu agar tidak menghilang. Fabian berdiri membeku di tempat. Kau mengatakan bahwa hilangnya bawahanku ada hubungannya dengan para biksu iblis ini? Sangat mungkin, tapi kita hanya bisa memastikan setelah melihat tempatmu, jawab Harvey pelan. Sedikit ketakutan melintas di mata Fabian sebelum dia menyatukan kedua tangannya. Jika kau tidak keberatan, Tuan York, apakah tidak apa-apa jika kau ikut dengan aku ke kediaman Hamilton dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya? Aku harus jujur, kau membuatku sedikit takut sekarang. Jika kau tidak memperbaiki masalahnya sekarang, aku rasa aku tidak bisa kembali ke rumah. Bab 2418. Harvey melirik Rolexnya dan mengangguk setelah mengetahui bahwa ada cukup waktu. Baik, karena kau memberiku undangan yang begitu hangat, mari kita lihat rumahmu hari ini. Rumahku tidak terlalu jauh dari sini, silahkan Tuan York. Fabian Hamilton menunjukkan isyarat dan menunjukkan Harvey ke jalan yang sepi tanpa memanggil mobil. Harvey menyipitkan mata di depannya sambil menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Di matanya sepertinya ada semacam kabut hitam tipis yang mengelilingi Fabian, atau lebih tepatnya itu adalah udara mati yang mengelilinginya. Jalannya tidak begitu lama, setelah beberapa menit semua orang tiba di pintu masuk kediaman Hamilton. Petugas keamanan yang menjaga pintu masuk tidak berani menghalangi jalan ketika mereka melihat Fabian memimpin jalan. Mereka semua dengan hormat membungkuk sebelum mengantar Fabian dan Harvey ke dalam. Silakan Tuan York, apakah kediaman Hamilton cukup ramah? Keduanya memasuki kediaman sebelum datang ke aula penerima tamu. Harvey menyadari bahwa ada cukup banyak orang yang duduk di sana. Selain Terrell Hamilton, Denver Hamilton, dan Jack Hamilton, ada seorang wanita yang sepertinya berusia paling banyak 18 tahun. Setelah melihatnya masuk, ketiga bersaudara itu menatap Harvey dengan tatapan menghina. Wanita itu dengan arogan melirik Harvey sebelum berbicara dengan kekanak-kanakan. Kaulah yang mematahkan tangan kakak keduaku, meremukkan kaki kakak ketigaku, dan menampar wajah kakak keempatku. Secara alami, wanita ini adalah saudara kelima dari keluarga, Sina Hamilton. Wanita yang berdiri di belakangnya adalah tunangan Jax, Alice Palmer. Dia berbisik ke telinga Sina untuk memberitahunya tentang identitas Harvey sebelumnya. Selain saudara kandung, seorang pendeta wanita yang mengenakan jubah juga ada di aula. Tubuhnya halus dan wajahnya elegan. Perawakannya tampak sangat halus seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Seluruh keluarga Hamilton mengepung pendeta wanita itu, seolah-olah dialah yang bertanggung jawab. Setelah melirik Sina, Harvey dengan tenang menjawab, "Itu benar, aku Harvey York." "Bajingan, dasar kau!" Sina dengan marah berteriak pada Harvey setelah mengkonfirmasi identitasnya. "Kau memprovokasi keluarga kami dan kemudian kau melenggang ke rumah kami. Kemari, aku ingin bajingan ini ditembak. Tembak dia sampai mati. Aku ingin dia mati agar reputasi kita kembali. Tentunya kita bisa membunuh beberapa orang luar di wilayah kita sendiri." Secara alami, saudara laki-laki Sina sangat mencintainya. Saudara kandung itu cukup terikat satu sama lain. Namun karena Harvey, sebagian besar saudara Sina semuanya lumpuh. Sedangkan kakak kedua masih dikurung di balik jeruji besi. Kakak keempat bahkan kehilangan rencana kasinonya karena Harvey. Di mata Sina, Harvey adalah orang di balik penderitaan keluarga Hamilton. Dia tidak akan berhenti sampai Harvey terbunuh. Kemudian, Sina bahkan menyambar senjata api dari pinggang pengawalnya. Sayang sekali pengawal itu pergi karena ketakutan melihat Fabian yang berdiri tidak jauh dari Harvey saat ini.
Harvey acuh tak acuh. Dia tidak tahu apakah Fabian sengaja menggunakan Sina untuk memprovokasi dia. Dia tetap diam pada saat ini sehingga dia bisa melihat Fabian menangani situasi. Beraninya kau, Fabian maju selangkah dan berteriak dengan marah. Aku sudah memberitahumu Sina. Berandal ini mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebabkan masalah untuk Tuan York. Apakah kau bahkan mendengarkan apa yang aku katakan? Bab 2419. Ditambah lagi Tuan Muda York baru saja menyelamatkanku dari tangan 3 biksu iblis dari Thailand. Meskipun begitu, kau masih ingin menembaknya? Sina, kau semakin berani. Apa kau ingin seluruh dunia menuduh keluarga Hamilton tidak tahu berterima kasih? Minta maaf kepada Tuan Muda York segera. Jika tidak, aku akan menendangmu keluar rumah sekarang juga. Kami Hamilton tidak membutuhkan orang yang tidak masuk akal dan tidak pengertian di keluarga kami. Fabian sangat marah melihat Harvey menerima rasa tidak hormat yang begitu mengerikan. Jax dan yang lainnya tercengang dengan reaksinya. Tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi antara Harvey dan Raja Judi yang membuatnya sangat memikirkan Harvey. Banyak dari Hamilton tercengang hingga tidak bisa berkata-kata, terutama istri Fabian. Mereka awalnya ingin memilih Harvey dan menginjaknya tanpa ampun. Saat melihat Sina menerima omelan hebat dari Fabian tercinta, mereka dengan bijak tetap bungkam dan menundukkan kepala untuk menyesap teh mereka. Kemarahan di wajah Sina menghilang seketika, berganti dengan ekspresi ketakutan. Rupanya ini adalah pertama kalinya dia ditegur oleh Raja Judi. Pendeta wanita berjubah di sebelahnya berdiri dengan tenang pada saat itu dan melindungi Sina. Sambil tersenyum kecil, dia berkata dengan lembut, "Raja Judi, Sina hanya sedikit bersemangat. Kebetulan lidahnya sedikit tajam karena itu. Dia hanya seorang gadis muda yang naif. Bagaimana dia bisa jahat? Kau pasti Harvey, Pangeran York, dan pemimpin cabang York yang membuat pernyataan yang menyebabkan istana naga Hong Kong dan Las Vegas berpindah tangan kemarin. Pemimpin cabang York, kau selalu murah hati dan baik hati. Kau tidak akan meributkan kesalahan kecil Sina, bukan?" Pendeta itu terus tersenyum saat dia berbicara. Dia menatap Harvey dengan penuh minat sebelum beralih ke Sina. Dan dia mengatakan, "Minta maaf pada Pangeran York, Sina." Kelopak mata Sina berkedut. Dia tidak mau, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan meludah dengan enggan. "Pangeran York, aku minta maaf atas perilakuku." Sementara itu Harvey tetap acuh tak acuh, terlepas dari apakah Fabian ingin menggunakan dia sebagai pion untuk menekan Hamilton, atau seseorang di Hamilton ingin menggunakan kesempatan ini untuk menentang otoritas Fabian. Harvey tidak peduli tentang itu. Namun gadis pendeta kecil ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu." Pendeta itu sedikit mengernyit. Wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya di Hong Kong dan Las Vegas. Meskipun demikian, Harvey berani bertindak sok padanya. Sina sedikit kesal, tetapi dia tidak menunggu pendeta untuk berbicara dan mengangkat suaranya menjadi 1 oktav melengking. "Maafkan aku. Aku minta maaf atas apa yang baru saja kulakukan." Harvey menjawab dengan mudah, "Aku akan memaafkanmu kali ini demi Raja Judi. Aku juga berharap bisa berdamai dengan Hamilton. Jika bukan karena sikap Fabian, Harvey tidak akan keberatan memberi Sina pelajaran." Bagaimanapun, 4 di antara 5 bersaudara keluarga Hamilton hancur. Tidak akan sulit baginya untuk merusak yang terakhir juga. Karena Tuan Muda York telah memanfaatkanmu dan Nona Leitol memohon kepadamu, maka aku akan membiarkannya berlalu kali ini. Kemarahan Fabian sedikit mereda saat dia melanjutkan, "Bahkan jika Nona Leitol melindungimu lain kali, aku akan tetap menghukummu." Sina tampak kesal, tetapi dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan patuh, "Ya, aku mengerti." Bab 2420. Baiklah Sina, jangan marah. Jika kau melakukan sesuatu yang salah, kau harus mengakuinya. Di masa depan kau seharusnya tidak terlalu impulsif. Pendeta itu berbicara dengan lembut sambil tersenyum sambil menghibur Sina. Sina arogan dan disengaja, tetapi dia sepertinya mendengarkan pendeta dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Fabian tidak lagi memarahi Sina, puas dengan kelembutan hatinya. Dia kemudian melirik Harvey dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, aku khawatir memiliki beberapa masalah disiplin dalam keluargaku. Terima kasih atas pengertianmu. Karena kau di sini hari ini, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Scarlett Leitol dari kuil 5 kebajikan. Dia juga senior dari putriku yang tidak berbakti. Sina juga mempraktekkan kultivasinya di kuil 5 kebajikan.
Aku mendengar tentang apa yang terjadi di kediaman Hamilton, jadi aku datang untuk melihat. Nona Little, kau sudah mengenal pria ini. Dia Harvey York, juga dikenal sebagai Pangeran York, pemimpin cabang York, dan pemula di Hong Kong dan Las Vegas. Fabian memperkenalkan keduanya sambil tersenyum. Harvey dengan sopan mengulur tangan kanannya. Senang bertemu denganmu, Nona Little. Pada saat yang sama dia sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang kuil 5 kebajikan. Kuil itu dikatakan telah didirikan lebih dari 200 tahun yang lalu dan merupakan tempat suci untuk seni bela diri di wilayah South Light. Kuil 5 kebajikan terkenal karena teknik Wing Chun-nya yang juga dikenal sebagai keterampilan tak terkalahkan di wilayah South Light. Karena wanita ini berasal dari kuil 5 kebajikan, tidak heran jika temperamennya sangat berbeda dari wanita biasa. Senang bertemu denganmu, Pangeran York. Little sedikit mengernyit saat dia mengulurkan tangan kanannya. Dia dengan cepat menarik tangannya setelah sedikit bersentuhan. Tampaknya tidak berniat untuk memiliki persahabatan yang mendalam dengan Harvey. Dia sepertinya tidak menyukai Harvey. Scarlett melirik Fabian dengan tatapan superioritas dan berkata dengan angkuh, "Tuan Hamilton, Maiden sudah tahu tentang masalah kediaman Hamilton, jadi Maiden itu mengirimku ke sini untuk menyelesaikannya. Jika menurutmu tidak apa-apa, cepat dan kirim orang yang tidak berhubungan, jadi aku bisa melihat apakah ada masalah dengan Feng Shui di sini." Mungkin itu alasan para pelayan di sini menghilang lagi dan lagi. Fabian tertegun sebentar, tetapi dengan cepat menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Maiden itu benar-benar bijaksana. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Little. Aku akan membiarkan mereka yang ada di kediaman Hamilton pergi sementara, tapi aku juga harus mengizinkan beberapa pengawal untuk tinggal di sini untuk melindungi semua orang. Apakah itu baik-baik saja?" Scarlett menjawab dengan acuh tak acuh, "Ya, tetapi kau harus mengirim orang luar yang tidak berkepentingan sesegera mungkin." Saat dia berbicara, Scarlett mengelirik Harvey. Rupanya dia menunjukkan Harvey sebagai orang luar yang tidak berkepentingan. Scarlett kemudian mengeluarkan piring Feng Shui dari kotak yang dibawanya. Setelah itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri terpaku pada olahraga yang sama dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah dia menolak untuk mengambil tindakan selama Harvey masih di sini. Harvey tidak peduli dengan protes diamnya. Dia mengulurkan kening, tetapi pada detik berikutnya wajahnya berubah. Dia melangkah maju dan mengambil piring Feng Shui di tangannya, lalu membantingnya ke tanah. Piring Feng Shui, barang antik yang berharga, langsung hancur berkeping-keping. Namun itu tidak cukup bagi Harvey yang tampaknya berpikir bahwa itu belum sepenuhnya rusak. Jadi dia mengambil potongan-potongan itu dan melempar semuanya ke perapian di aula. Suara berderak dari sesuatu yang terbakar mengikuti dan potongan-potongan Feng Shui yang telah rusak meleleh menjadi bukan apa-apa. Scarlett dibuat terkejut melebihi apapun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan cukup berani untuk menghancurkan piring Feng Shui miliknya yang tidak ternilai harganya. Dia segera mengangkat kepalanya dan mengeram dengan dingin. "Pangeran York, pemimpin York, kau tiba-tiba menghancurkan harta karun dari kuil 5 kebajikan. Kau lebih baik memberi aku penjelasan yang memuaskan atas tindakanmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Scarlett maju selangkah, wajahnya membeku.